Definisi jurnal umum. Jurnal umum adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat segala jenis bukti transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dalam suatu periode. 1. Detail yang dimuat. Nama transaksi, kelompok akun, dan nominal transaksi di kolom debit atau kredit. 2. Penggunaan umum. Paling banyak digunakan dalam akuntansi perusahaan jasa. 3. Alternatif. Tujuan dibuatnya jurnal umum. Tujuan dibuatnya jurnal umum dalam sebuah perusahaan yaitu 1. Untuk mengidentifikasi setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. 2. Untuk melihat dan menentukan nilai transaksi yang terjadi. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak ekonomi transaksi. Yang keempat, dapat memudahkan proses pemindahan dampak transaksi ke akun. Contoh transaksi toko Langgeng Kusuma pada bulan Januari 2025. Pada tanggal 2 Januari, pemilik menyetor modal awal sebesar 20 juta rupiah. Pada tanggal 3 Januari, membeli perlengkapan toko secara tunai sebanyak 1.200.000 rupiah. Pada tanggal 5 Januari, membeli barang dagang secara kredit dari supplier sebanyak 5 juta rupiah. Pada tanggal 7 Januari, melakukan penjualan tunai sebanyak 3 juta rupiah. Pada tanggal 9 Januari, menerima pendapatan jasa pengantaran sebanyak 500.000 rupiah. Pada tanggal 11 Januari, membayar beban listrik sebanyak 350.000. Pada tanggal 14 Januari, membayar utang kepada supplier sebesar 2 juta rupiah. Pada tanggal 17 Januari, melakukan penjualan secara kredit sebesar 4 juta rupiah. Pada tanggal 20 Januari, menerima pembayaran dari pelanggan atas piutang sebanyak 4 juta rupiah. Pada tanggal 22 Januari, membeli peralatan toko secara tunai sebanyak 2.500.000. Penjelasan tiap transaksi. 1. 2 Januari pemilik menyetor modal awal 20 juta. Akun kas debit dalam modal kredit. Kenapa kas? Karena modal disetor dalam bentuk uang tunai yang masuk ke kas bisnis. Aset bertambah dicatat di debit kas. Kenapa modal di kredit? Karena pemilik menambah ekuitas perusahaan, ekuitas bertambah, kredit modal. 2. 3 Januari membeli perlengkapan toko secara tunai 1.200.000. Akun perlengkapan debit dan kas kredit. Kenapa perlengkapan pembelian untuk perlengkapan toko? Misal kertas, alat tulis, etalase kecil. Masuk kategori aset lancar atau non lancar, tergantung umur pakai. Jadi dicatat sebagai akun perlengkapan, aset bertambah, debit perlengkapan. Kenapa kas di kredit? Karena pembelian dibayar tunai, kas keluar, kas berkurang, dicatat di kredit kas. 3. Pada tanggal 5 Januari membeli barang dagang secara kredit dari supplier A 5 juta. Akun persediaan atau pembelian debit dan utang dagang kredit. Kenapa persediaan atau pembelian barang dagang yang dibeli untuk dijual kembali termasuk persediaan aset? Atau bisa dicatat di akun pembelian terlebih dahulu, aset bertambah, debit persediaan atau pembelian. Kenapa utang dagang dikredit? Karena belum dibayar sekarang. Timbul kewajiban kepada supplier. Utang bertambah, kredit utang dagang. 7 Januari penjualan tunai 3 juta. Akun kas debit dan penjualan kredit. Kenapa kas? Penjualan diterima tunai, kas bertambah, debit kas. Kenapa penjualan di kredit? Penjualan adalah pendapatan bertambah dicatat di kredit penjualan. Catatan, jika perlu juga bisa ada pencatatan HBP atau pengurangan persediaan, tetapi untuk jurnal umum sederhana biasanya fokus kas penjualan. Dilanjut pada tanggal 9 Januari, penerima pendapatan jasa mengantar 500.000. Akun kas debit dan pendapatan jasa kredit. Kenapa kas? Pembayaran diterima, kas bertambah, debit kas.
Kenapa pendapatan jasa dikredit? Karena itu adalah pendapatan bertambah kredit. 11 Januari membayar beban listrik 350.000. Akun beban listrik debit dan kas kredit. Kenapa beban listrik? Membayar listrik adalah biaya operasional, biaya bertambah dicatat di debit, beban listrik, beban meningkat sisi debit. Kenapa kas di kredit? Karena dibayar tunai, kas berkurang, kredit kas. Dilanjut pada tanggal 14 Januari, membayar utang kepada supplier sebesar 2 juta rupiah. Akun utang dagang debit dan kas kredit. Kenapa utang dagang di debit? Membayar utang kewajiban berkurang, sehingga utang dikurangi melalui debit utang dagang. Kenapa kas di kredit? Pembayaran dilakukan dengan kas. Kas berkurang, kredit kas. Pada 17 Januari, penjualan kredit piutang sebesar 4 juta rupiah. Akun piutang usaha, debit, dan penjualan di kredit. Kenapa piutang usaha, barang atau layanan dijual tetapi pembeli belum membayar sekarang? Timbul piutang, aset piutang bertambah, debit piutang usaha. Kenapa penjualan di kredit? Penjualan tetap dicatat sebagai pendapatan kredit penjualan. Dilanjut pada tanggal 20 Januari, menerima pembayaran dari pelanggan atas utang sebanyak 4 juta rupiah. Akun kas di debit dan piutang usaha di kredit. Kenapa kas di debit? Pelanggan membayar, kas bertambah. Debit kas. Kenapa piutang di kredit? Piutang berkurang karena pelanggan membayar, kurangi akun piutang melalui kredit piutang usaha. Pada tanggal 22 Januari, membeli peralatan toko secara tunai seharga Rp2.500.000. Akun peralatan di debit dan kas di kredit. Kenapa peralatan? Pembelian meja atau kasir atau etalase yang dipakai lebih dari sekali dicatat di akun peralatan atau aset tetap. Aset bertambah, debit peralatan. Kenapa kas di kredit? Pembayaran tunai, kas berkurang, kredit kas. Kenapa tiap jurnal harus seimbang? Debit sama dengan kredit karena sistem pembukaan berpasangan dual entry bookkeeping. Setiap perubahan ekonomi memengaruhi minimal 2 akun. Satu sisi menunjukkan sumber atau kredit dan sisi lain menunjukkan penggunaan debit. Ini menjaga persamaan akuntansi. Aset sama dengan kewajiban plus modal. Setiap transaksi yang mencatat debit dan kredit membuat persamaan itu tetap seimbang.